Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memuji nama Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk memiliki hati yang siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memuji Tuhan dengan bernyanyi Aku Diberkati. Tapi lagu ini ada gerakannya loh. Ayo adik-adik yang di rumah, mari berdiri dan ajak kakak abang adiknya untuk bergerak bersama memuji nama Tuhan. Aku diberkati. Kita masih memuji Tuhan dengan bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Dan lagu ini ada gerakannya. Adik-adik di rumah tetap ikuti kakak sekolah minggunya ya. Kita bernyanyi. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, pimpinlah hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tema kita pada minggu ini dengan judul Diberkati Menjadi Berkat. Itu dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Ya, kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3, ya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Iya, hari ini kita mau belajar berkat-berkat yang diberikan Tuhan yang terus dinikmati oleh Daud, dan dia mengekspresikan melalui pujian dia kepada Tuhan. Ya, kalaulah tadi tema kita diberkati menjadi berkat. Kalau abang mencari arti berkat dari Kamus Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Abang ulang ya. Berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Itu dia arti berkat. Kita akan melihat satu tokoh yang Allah memberkati dia, yaitu tokohnya adalah Yusuf. Ayo, siapa kira-kira tahu ayahnya si Yusuf siapa? Ya, ayah Yusuf yaitu Yakub.
Yakub sangat mengasihi Yusuf. Karena Yakub sangat mengasihi Yusuf, cemburulah, iri hati saudara-saudaranya kepada Yusuf. Akhirnya mereka sangat membenci Yusuf karena ayahnya sangat mengasihi si Yusuf. Pada malam hari adik-adik, tertidurlah Yusuf dan dia bermimpi. Ada dua mimpinya si Yusuf. Udah? Mimpi yang pertama, ada benih-benih saudaranya sujud mengelilingi benihnya si Yusuf. Dan mimpi yang kedua yaitu ada bintang-bintang, matahari dan bulan menyembah si Yusuf. Setelah itu bangunlah si Yusuf. Lalu dia menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya menegur Yusuf. Wow, ngeri sekali kamu, kata ayahnya. Maksud kamu, ayah dan ibumu dan saudara-saudaramu menyembah kamu, kata ayahnya kepada Yusuf. Tahu adik-adik, saudara-saudaranya mendengar mimpinya si Yusuf. Semakin bencilah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Akhirnya karena mereka semakin membenci si Yusuf, mereka punya rencana ingin membunuh si Yusuf. Mereka membuat strategi. Lalu setelah mereka menyusun strategi, terjadilah strategi mereka. Lalu mereka membuang si Yusuf ke dalam sumur tua. Adik-adik bisa bayangkan ketika orang masuk ke dalam sumur tua, apa yang terjadi? Iya, pasti akan mati. Tahu adik-adik apa yang terjadi kepada Yusuf? Allah memberkati si Yusuf. Yusuf enggak mati. Lalu si saudara-saudaranya punya rencana untuk mengeluarkan Yusuf dari sumur tersebut. Lalu diangkatlah si Yusuf dari sumurnya. Lalu apa yang terjadi? Mereka setelah mengangkat si Yusuf, lalu dijuallah kepada orang Ismail. Kepada orang Ismail dijuallah. Lihat gambarnya. Setelah mereka menjual Yusuf kepada orang Ismail, lalu pergilah orang Ismail membawa si Yusuf naik unta. Kelutuk, 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 kelutuk. Setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Si Yusuf pun akhirnya dipenjara. Bayangkan itu. Ketika dia dipenjara, Allah pun memberkati si Yusuf. Allah memberkati Yusuf dengan dia dikasihi oleh kepala penjaranya. Kepala penjara sangat sayang kepada si Yusuf. Baru kata kepala penjaranya kepada Yusuf, Yusuf, boleh kau pimpin ini semua yang ada di dalam penjara. Karena apa? Karena si Yusuf diberkati oleh Tuhan. Setelah itu, tiba-tiba adik-adik, adalah seorang Raja Firaun bermimpi. Mimpinya ada 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk dimakan kerak. Tahu adik-adik siapa yang makan? Yang makan bukan serigala, tetapi yang makan sesama lembu. Tahu adik-adik yang memakan lembu yang gemuk-gemuk itu? Yang memakan itu lembu yang kurus sekali. Dimakan lembu yang gemuk sama lembu kurus. Adik-adik, itu mimpi Firaun. Bukan itu aja mimpi Firaun. Ada mimpi Firaun lagi. Ada 7 gandum yang gemuk-gemuk juga, yang besar-besar, dimakan lagi sama gandum yang kecil-kecil. Bisa bayangkan kalau gandum yang besar dimakan gandum yang kecil. Kerap. Tahu adik-adik, tiba-tiba terbangunlah si Raja Firaun. Terbangun.
Dan ia bertanya-tanya, apalah maksud mimpiku ini ya? Apa maksud mimpiku ini? Lalu dia memanggil kepada juru-juru mimpi. Hei, siapa yang bisa mengartikan mimpiku? Kata Raja Firaun. Lalu diberitahukanlah ada raja yang bisa mengartikan. Siapa? Kata Raja Firaun, yaitu Yusuf. Lalu dipanggil ya Yusuf. Lalu menghadaplah Yusuf. Saya Raja Firaun, kata si Yusuf. Lalu Yusuf mengatakan, oh, kamu rupanya yang bisa mengartikan. Lalu adik-adik, diceritakanlah mimpi Raja Firaun kepada si Yusuf. Tahu adik-adik apa mimpinya? Penasaran kan? Ayo kita lihat video Raja Firaunnya. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan, untuk membeli bahan makanan." "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. "Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu." Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, "Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga.
Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Iya, kalaulah kita telah melihat video tadi, tahu adik-adik, ketika Raja Firaun sudah mencarakan kepada Yusuf, lalu diartikan, terjadilah mimpi Raja Firaun dan terjadilah kelaparan. Tahu adik-adik, ketika terjadi kelaparan, tadi saudara-saudaranya si Yusuf pergi menghadap Raja Firaun. Tahu ketika mereka menghadap Raja Firaun, ternyata yang mereka jumpai adalah si Yusuf yang dibuang tadi. Saudara-saudaranya pergi menjumpai, hormat kepada Yusuf. Mereka nggak tahu kalau itu adalah si Yusuf. Tahu adik-adik, si Yusuf tahu kalaulah yang datang itu adalah saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Apakah Yusuf tadi mengusir mereka? Tidak. Apa yang terjadi? Si Yusuf memeluk mereka. Si Yusuf menerima mereka. Itu membuktikan kalaulah Yusuf mengasihi mereka, membuktikan kalaulah Yusuf tidak pernah sombong ketika Tuhan pun sudah memberkati si Yusuf. Hari ini kita mau belajar yang pertama, Yesus memberkati anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, kita tidak boleh sombong. Dan yang ketiga, kita harus mengasihi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kalaulah hari ini kami bisa belajar dari Yusuf ya Tuhan, yang dia tidak pernah sombong kepada orang lain ya Tuhan. Bahkan ketika dia memberkati saudara-saudaranya ya Tuhan, itu dasarnya karena Tuhan yang terlebih dahulu memberkati Yusuf ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, bahkan buat anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Mampukanlah mereka menjadi berkat ya Tuhan, walaupun mereka masih kecil ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita dan kita sudah mengetahui bahwa kita harus bisa menjadi berkat. Karena kita sekarang lagi libur sekolah, berarti kita harus menjadi berkat di rumah kita masing-masing. Dan kita akan tetap memuji Tuhan dengan bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Jangan lupa ajak mama papanya, abang, kakak dan adiknya untuk menyanyikan ini. Kita bernyanyi.
Kita akan mengakhiri acara ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini ya Tuhan, Engkau masih memelihara hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat acara pada hari ini ya Tuhan. Berkatilah kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Bahkan berkati anak sekolah minggu, pimpinlah hidup mereka, jaga kesehatan mereka juga ya Tuhan. Bahkan berkati guru sekolah minggu juga, para halado dan jemaat yang lainnya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya untuk di Like, subscribe, comment, share. Jangan lupa. Terima kasih.